Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Amir Matika Sakar. Baik, apa kabar? Khususnya para siswa kelas 9. Semoga semua dalam keadaan sehat, amin. Baik, kita belajar lagi, melanjutkan perjumpaan kita yang lalu. Masih bangun ruang sisi lengkung. Pada pertemuan yang lalu kita belajar tentang tabung. Sekarang kita lanjutkan, kita belajar kerucut. Apa saja yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah jaring-jaring kerucut. Kita nanti mulai dengan unsur-unsur kerucut dulu, kemudian luas permukaan kerucut, kemudian menghitung volume kerucut, dan dilanjutkan dengan menyelesaikan masalah yang terkait dengan kerucut. Baik, kita mulai. Apa itu kerucut? Nah, ini sebelumnya kita lihat dulu benda-benda di sekitar kita yang mirip kerucut apa saja. Di antaranya yang kita saksikan di jalan, ya ini tanda lalu lintas. Ya, ini banyak kenal nih, kemasan es krim, dan ini caping, dan masih banyak lagi ya kita jumpai berbentuk kerucut. Nah, apa itu kerucut? Kerucut adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah daerah lingkaran, dibatasi oleh sebuah lingkaran dan sebuah bidang lengkung. Jadi sebuah lingkaran dan sebuah bidang lengkung, dan itu dihubungkan dengan sebuah titik di luar bidang yang memuat lingkaran itu. Lingkaran nanti yang kita sebut dengan alas, dan titik itu adalah puncaknya. Kerucut ada kerucut tegak, ada kerucut miring. Kita perhatikan contoh gambar kerucut yang tegak. Nah, ini semua tiga ini adalah contoh kerucut tegak, yang tegak lurus ya, isi lengkungnya dengan alasnya. Ini kerucut miring. Kemudian unsur-unsur kerucut apa saja? Yang pertama ini alas kerucut ya, yang berupa lingkaran. Ya. Kemudian selimut, selimut kerucut. Ya, inilah dua sisi ya, mempunyai dua sisi, yaitu sisi alas dan selimut, itu yang membatasi kerucut. Nah, kemudian titik puncak. Nah, ini tadi yang dihubungkan dengan satu titik puncak. Nah, ini titik puncaknya. Kemudian ada yang disebut dengan garis pelukis. Nah, ini garis pelukis. Ini juga garis pelukis. Kemudian tinggi. Ini tingginya kerucut. Kalau di sini ini tingginya. Ya. Baik, itu kita pahami unsur-unsur kerucut. Sekarang jaring-jaring kerucut. Bagaimana kerucut ini, jaring-jaringnya seperti apa? Terdiri dari dua sisi ya tadi, yaitu dibatasi dua bangun datar, yaitu lingkaran alasnya ini kita lihat, dan ini sisi lengkungnya. Kita ulang ya, kita perhatikan. Nah, ini kalau ini kita buat jaringnya, iya itu alasnya, dan ini tadi sisi lengkungnya. Sisi lengkungnya merupakan juring lingkaran ya, bagian dari daerah lingkaran atau sektor ini. Jadi hanya dua sisi ini. Nah, kalau kita mencari luasnya nanti, ya luas dari dua bangun datar ini yang membatasi lingkaran dan sisi lengkungnya. Baik, bagaimana kita mendapatkan luasnya? Kita perhatikan berikut ini ya. Ini kerucut asalnya tadi sebelum dipotong. Nah, sekarang setelah alasnya ini kita potong, kita peroleh seperti ini jaring. Ini alasnya ini tadi lingkaran, sedangkan ini adalah sisi lengkungnya. Ya. Kemudian ini yang disebut dengan garis pelukis, disimbolkan dengan S ya. Nah, ini garis pelukis. Nah, ini sama dengan ini. Ini di sini jadi ini. Ini jadi jari-jari dari juring lingkaran ini. Kemudian jari-jari alas tadi
Kalau di sini ini sama ya. Kemudian 2πr itu adalah keliling dari ini, lingkaran alas ini. Keliling lingkaran 2πr, jari-jarinya r. Nah, keliling ini sama dengan ini. Panjang busur ini. Kalau di sini tadi ya ini. Nah, keliling lingkaran ini setelah dipotong ya jadi ini. Nah, sama dengan ini. Tadi berimpit. Kemudian ini ya, terlihat dari bagian dari lingkaran ya. AOB ini juring OAB. Nah, kemudian bagaimana kita untuk mendapatkan menghitung luasnya? Kita bandingkan sekarang. Perbandingan luas OAB, luas juring OAB ini kalau kita bandingkan dengan luas lingkaran itu sama saja perbandingan dari panjang busur AB dibanding dengan keliling lingkaran. Jadi itu sebanding ya, dulu kelas 8. Juring dibanding dengan luas lingkaran ya, luas juring dengan luas lingkaran, panjang busur dengan keliling lingkaran. Oke. Maka luas juring OAB dibanding luas lingkaran apa? PR kuadrat. R-nya adalah S, berarti PS kuadrat. Panjang busur AB-nya adalah 2πr. Nah, 2πr. Sedangkan keliling lingkarannya adalah 2πs karena jari-jarinya panjangnya S. Nah, ini keliling panjang busur ini yang kebetulan sama dengan keliling lingkaran kecil ini alas. Sekarang luas OAB sama dengan kita kalikan silang sana. Sekarang kita bagi ya. 2pi dibagi 2pi 1. Udah. Kemudian ini pi yang ini adalah ini masih 1pi ini ya, 1pi. Kemudian R ini R. Kemudian S ini mana? S kuadrat dibagi S masih 1S. Maka luas juring AOB ini sama dengan PRS. Pi kali jari-jari kali garis pelukis. Dapat disimbolkan luas OAB tadi sama dengan luas selimut kerucut. Jadi luas selimut kerucut adalah PRS. Oke. Sudah ketemu luas selimutnya, sekarang luas alasnya. Alasnya berbentuk lingkaran, berarti luasnya adalah PR kuadrat. Maka bisa kita hitung luas permukaan kerucut, yaitu jumlah dari luas alas ditambah selimutnya. Ini alas, ini selimutnya. Alas ini dan sisi lengkung atau selimutnya. Luas alasnya PR kuadrat, kemudian selimutnya PRS. Dijumlahkan atau dituliskan PR dalam kurung R ditambah S. Nah, inilah diperoleh luas kerucut. Oke, sudah ketemu. Sekarang bagaimana menghitung volumenya? Nah, kita perhatikan peragaan berikut. Volume kerucut. Ya, ini ada sebuah tabung dan sebuah kerucut. Di mana tabung dan kerucut ini mempunyai tinggi yang sama dan mempunyai diameter atau jari-jari yang sama pula. Nah, kemudian di tabung ini berisi cairan yang penuh yang nanti akan dituangkan di kerucut ini ya. Tempat cairan yang berbentuk kerucut ya, tingginya sama, jari-jarinya sama. Kita perhatikan ya, cairan itu ditumpahkan sampai penuh tempat berbentuk kerucut itu, sehingga ya sepertiga bagian untuk memenuhi sebuah kerucut ini. Oke, sekali penuh masih kita tuangkan lagi ke dalam kerucut ini sampai penuh.
ya, penuh 2 kali ya, sudah 2 kali ya. Sekarang di sini masih ya, kita tuangkan lagi, maka sampai 3 kali baru habis dan penuh. Artinya apa? Bisa kita simpulkan, cairan di dalam tabung ini seluruhnya bisa dituangkan ke tempat yang berbentuk kerucut ini sebanyak 3 kali. Berarti volume kerucut ini sepertiga kali volume tabung, atau volume tabung 3 kalinya volume kerucut. Maka bisa kita simpulkan volume kerucut sama dengan sepertiga kali volume tabung. Volume tabung itu PR kuadrat T. Maka bisa disimpulkan volume kerucut adalah sepertiga PR kuadrat T. Oke, kita sudah tahu hubungannya, sehingga kita dapatkan rumus volume kerucut. Oke, kita lanjutkan. Contoh 1. Panjang jari-jari alas kerucut 3 cm, tinggi 4 cm. Hitunglah luas selimut kerucut, hitunglah luas permukaan kerucut. Baik, menghitung luas ya, kita mulai dari kerucutnya dulu ya, yang sudah diketahui tadi, tingginya 4, jari-jarinya 3. Padahal untuk menghitung luas selimut tadi harus PRS, harus tahu S-nya, garis pelukisnya berapa. Nah, ini bisa dihitung dengan Pitagoras ya. S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat. 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 9 ditambah 16 diperoleh 25, sehingga S-nya akar 25 adalah 5. Berarti S-nya ini 5. Sekarang luas selimut kerucut adalah PRS. P-nya 3,14, R-nya 3, S-nya 5. 15 kali 3,14 diperoleh 47,1 cm persegi. Sudah terjawab yang A. Yang B, mau menghitung luas permukaan harus menghitung dulu luas alasnya, yaitu lingkaran. Luas alasnya PR kuadrat 3,14, jari-jarinya 3 ya, 3 kali 3 9 kali 3,14 diperoleh 28,26. Maka luas permukaan kerucut tinggal menjumlahkan, yaitu antara luas selimut ditambah dengan luas alas. 47,1 ini ditambah dengan 28,26 diperoleh 75,36 cm persegi. Oke, bisa dipahami? Baik, kita lanjut contoh kedua. Nah, ini soal UN 2015 ya. Sebuah kerucut dengan panjang jari-jari alas 14 cm, tinggi 48 cm. Volumenya berapa? Nah, ini sederhana. Kalau ini volume tinggal rumuskan rumusnya, kita masukkan, semua sudah diketahui ya. P-nya pakai 22/7 ya. Jari-jarinya 14, tingginya 48. Kita sederhanakan, 48 dibagi 3 itu 16, kemudian 7 dengan 14 bisa disederhanakan ya, 2, sehingga volumenya 22 kali 2 44, ini 14, ini 16, tinggal mengalikan, maka akan diperoleh 9.856, sehingga diperoleh jawaban yang C. Sederhana ya. Oke, sekarang yang contoh 3. Ini mulai perbandingan ya. Ini dianalisa. Sebuah kerucut mempunyai volume 27 cm3. Jika diameter kerucut diperbesar 3 kali dan tinggi diperbesar 2 kali,
maka volume kerucut tersebut adalah titik-titik. Jadi semula kerucut itu volumenya 27 ini. Nah, kemudian kalau diameter diperbesar 3 kali, berarti jari-jarinya kan juga 3 kalinya. Nah, tingginya 2 kalinya. Bagaimana? Kita perhatikan volume kerucut itu ini V sama dengan sepertiga pi R kuadrat T. Yang mempengaruhi perubahan volume itu hanya jari-jari dan tinggi. Tadi yang berubah R-nya dan T-nya. Jari-jarinya berapa kali? 3 kali. Berarti nanti ini 3 kali 3 ya, karena kuadrat. Sehingga volume semula kita tulis dulu 27 kali 3 kali 3 lagi, karena jari-jari atau diameternya tadi diperbesar 3 kali. Karena kuadrat maka 3 kali 3. Tingginya diperbesar 2 kali. Nah, T-nya ini 2 kali. Maka bisa diperoleh hasilnya 27 kali 3 81, 3 kali 2 6. Dikalikan adalah terakhirnya angka 6. 6 kali 1 6. Dilihat di sini, oh yang terakhirnya angka 6B. 486. Oke. Bisa dipahami? Kita lanjut contoh keempat. Ya, ini soal UN 2014. Diketahui gambar. Nah, ini gabungan antara kerucut dan tabung. Nah, ditanyakan luas permukaan. Kalau kita menghitung luas itu hanya permukaannya saja. Yang di dalam ini tidak dihitung ya. Lingkaran ini enggak dihitung. Berarti terdiri dari selimut kerucut, selimut tabung, dan alas tabung. Itu yang kita hitung. Nah, bagaimana menghitung luas selimut kerucut? Unsur-unsurnya harus diketahui dulu. Kita ini buat garis tingginya kerucut, jari-jarinya ini adalah 6 karena diameternya 12. Tingginya berapa? Kalau ini 18 dari atas sampai bawah, sedangkan tabungnya 10. Tingginya berarti tinggi kerucutnya sisanya itu 8. 8 dengan 10 kan 18. Maka garis pelukis S-nya dengan triple Pythagoras, yaitu kalau 3 4 5, kalau kali 2 semua 6 8 10, berarti 6 8. Ya, ini garis pelukisnya adalah 10. Oke, kalau sudah baru kita hitung. Luas terdiri dari luas selimut kerucut tambah luas selimut tabung tambah luas alas. Rumusnya PRS, ini luas selimut kerucut tabungnya 2 PRT selimut tabung ya, kemudian alasnya lingkaran PR kuadrat. Nah, caranya P-nya biar tetap P dulu ya, nanti mengganti dengan bilangannya nanti setelah akhir biar tidak rumit menghitungnya ya. P, R-nya 6, S-nya 10 ya. Kemudian 2B, R-nya 6, tingginya tabung juga 10, ditambah B, R kuadrat, R-nya 6, 6 kali 6. 6 kali 10, 60B, 2 kali 6, 12 kali 10, 120B. Ini B kali 6 kali 6, 36. Kita jumlahkan. 60 tambah 120, 180, ditambah 30, 210, ditambah 6, 216, maka 216P. Barulah ini kita kalikan, P-nya diganti dengan 3,14 kali 216, maka akan diperoleh 678,24. Jawabnya yang D. Begitu. Kalau sudah kita ganti di sini nanti mengalihkan berkali-kali ya, memakan waktu banyak. Oke, kita lanjut contoh yang nomor 5. Ini gabungan ya, dua bangun ya, bangun kerucut dan tabung. Tapi sekarang kerucutnya di dalam sebuah tabung, sehingga tinggi kerucut, tinggi tabung sama, diameternya.
Jadi berapa volume di dalam tabung yang di keluar kerucut, artinya apa? Volume tabung dikurangi volume kerucut. Nah, volume tabung dikurangi volume kerucut. Volume tabung rumusnya PR kuadrat T dikurangi sepertiga PR kuadrat T. Ini sama-sama PR kuadrat T ya. Jadi 1 sini sepertiga dikurangi 1 dikurangi sepertiga 2/3 2/3 PR kuadrat T. Tinggal memasukkan ya, 2/3 Pi nya 22/7, karena diameter 14 berarti jari-jarinya 7 kali tingginya 18. Nah, ini kita sederhanakan, 7 dengan 7, 3 dengan 18 bagi 3 itu 6, sehingga 2 kali 22 44, 7 kali 6 42. Angka terakhirnya kita kalikan dulu, 2 kali 4 8, maka jawabnya angka paling belakang harusnya 8. Di dalam pilihan ini angka terakhir yang 8 hanyalah C, berarti jawabnya C, 1848. Oke, baik, kita contoh terakhir yang 6. Ini diketahui ya, kertas berbentuk juring lingkaran, sudut pusatnya 216 derajat. Nah, bagian dari lingkaran, jari-jarinya 20. Ini akan dibentuk kerucut ya. Dibentuk kerucut caranya gimana? Jari-jari ini dengan ini dihimpitkan, nanti akan terbentuk kerucut tanpa alas ya, selimut kerucut. Maka yang ditanyakan di soal adalah tingginya berapa, tinggi kerucut yang terbentuk oleh juring lingkaran di samping. Bagaimana caranya? Kita perhatikan kerucut yang terbentuk dulu. Nah, misalnya ini kerucut yang terbentuk, ini adalah garis pelukisnya 20 diperoleh dari ini ya, ini adalah garis pelukis ini 20 setelah dihimpitkan dengan ini. Kemudian ditanyakan tingginya, ini kita harus mencari jari-jarinya dulu. Nah, yang sama apa? Keliling lingkaran alas ini sama dengan panjang busur ini. Nah, maka keliling alas, keliling alas lingkaran ini sama dengan panjang busur. Nah, keliling alas apa rumusnya? 2 PR. Nah, sedangkan panjang busur ini sudut pusatnya 216 per 360 kali 2 pi kali 20. Jadi ini keliling lingkaran yang besar ini ya, 2 PR, R-nya ini 20 ya, lingkaran 20. Maka bisa disederhanakan, mencari R-nya adalah 216 dengan 360 sama-sama dibagi 36, 6 per 10. Nah, terus ini kok 20 lah, 2 pi nya mana? Ruas kanan dan ruas kiri sama-sama dibagi 2 pi ya. Kiri dibagi 2 pi tinggal R, ini dibagi 2 pi tinggal 20. 20 dibagi 10, 2 kali 6 12, maka R-nya ketemu 12. Kalau R-nya sudah ketemu 12, mencari T gunakan Pitagoras ya. T akar dari 20 kuadrat dikurangi R-nya 12 kuadrat. Ini 400, 12 kuadratnya 144 dikurangkan diperoleh 256, sehingga akarnya 16. Jadi tinggi kerucut yang terbentuk itu 16 cm. Ada yang ditanyakan? Baik, silahkan kalau mau tanya bisa ditulis di kolom komentar. Kita berikan soal latihan ya. Yang pertama ini ya, terapan ya, Roni membuat topi ulang tahun bentuk kerucut ya, sebanyak 50 buah. Harus dipahami kalau topi berbentuk kerucut berarti nanti luasnya selimut kerucut saja, karena topi berarti kan tidak pakai alas ya, nanti tidak bisa dipakai kalau ada alasnya. Nah, jadi nanti ngitungnya luas selimut kerucut kalikan 50
diketahui diameternya, garis pelukisnya udah tahu. Harga kartonnya 40.000 per meter persegi. Ini satuannya kan senti. Nanti kalau sudah ketemu dikonversi ke meter, sehingga nanti bisa dihitung berapa rupiah biayanya. Nomor 2, ini sudah seperti contoh tadi ada, bisa dikerjakan seperti contoh tadi. Nomor 3, ya, panjang jari-jari kerucut diketahui 8, luasnya 136 pi. Ini pi ya. Pi. Nyatakan volume dalam pi. Nah, kalau demikian ini kita lihat, perhatikan semuanya jawabannya dalam bentuk pi, maka pi-nya nanti tidak usah diganti dengan 22/7 atau 3,14, biar tetap dalam bentuk pi ya. Nanti akan ketemu. Baik, yang keempat, diketahui luas selimut kerucutnya, diketahui garis pelukis, yang ditanyakan panjang jari-jari, tinggi, dan volume. Nah, silakan nanti gunakan, kalau diketahui luas selimut, nah nanti gunakan rumus luas selimut kerucut itu apa. Nanti akan ketemu unsur yang lain. Oke? Bisa? Yang terakhir, ya saya perkenalkan. Ya, soal ini model AKM ya. Es krim mantul, mantap betul. Nah, ini judulnya, biar seger es ya. Kita lihat es ini ada 2 kemasan ya. Es krim mantul dibuat dalam 2 kemasan. Kemasan yang satu berbentuk kerucut, yang satu cupnya berbentuk tabung. Bahwa diameter kemasan tabung itu 2 kali diameter kemasan kerucut. Artinya ini diameternya yang cup ini, yang tabung ini 2 kalinya diameter kerucut ini. Sedangkan perbandingan tinggi kemasan kerucut dibanding kemasan tabung adalah 3:2. Jadi tingginya kerucut ini dibanding dengan tingginya kemasan tabung ini 3:2. Jadi lebih tinggi yang kerucut. Kemudian perusahaan es krim mantul menetapkan ketentuan bahwa perbandingan harga es krim sebanding dengan perbandingan volumenya. Jadi perbandingan harga nanti sebanding dengan volumenya esnya. Kalau misalnya ini 2 kalinya, berarti harganya juga 2 kalinya. Kalau 3 kalinya, berarti harganya juga 3 kalinya, dan seterusnya. Nah, harga sebuah es krim mantul kemasan kerucut adalah Rp4.500. Jadi ini sebuah es krim yang bentuk kerucut ini harganya Rp4.500. Berapa harga sebuah es krim mantul yang kemasan tabung? Kemudian Amir adalah salah satu karyawan di perusahaan es krim mantul yang bertugas membuat lapisan kemasan es krim dari kertas. Jadi ini dilapisi kertas ya, es krimnya di cupnya ini. Kemudian dia Amir itu membuat satu lingkaran berdiameter 12 cm untuk melapisi 3 buah kemasan kerucut bagian selimutnya. Jadi sebuah kertas berbentuk lingkaran dengan diameter 12 cm itu ternyata bisa untuk melapisi es krim yang kerucut ini sebanyak 3. Tapi bagian selimutnya saja, tutupnya belum. Nah, nanti Amir juga membuat tutupnya. Tutupnya nanti berbentuk lingkaran. Nah, pertanyaannya, berapakah luas kertas minimal yang digunakan untuk melapisi 3 buah es krim kemasan kerucut? Nah, berapa? Berarti nanti harus menghitung apa dulu? Menghitung ini, luas yang untuk tutup ini tuh berapa? Nah, harus menghitung jari-jarinya dulu. Ya, oke, silahkan dianalisa, dicoba. Coba dulu. Nanti kalau sudah mencoba masih saja belum bisa atau masih mengalami kesulitan, kalau menginginkan benar-benar ingin dibahas, tuliskan saja di kolom komentar. Mohon untuk dibahas, insya Allah pertemuan berikutnya akan kita bahas. Seandainya memang kesulitan, minta ingin di Oke,
Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, selamat mencoba, manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Salam sehat, tetap jaga imun, jaga jarak, jaga iman, rajin cuci tangan, hindari kerumunan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.